tujuan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya, dan juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberikan persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah tidak boleh ngobrol serta tidak boleh jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Bertemu lagi dengan Kak Bibi, Kak Rabu, dan Kak Bunga. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kak Bunga undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan tahu tema untuk hari ini. Tema hari ini apa Kak Bibi? tema kita hari ini adalah ayo jadi anak yang taat, menyenangkan hati Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Adik-adik yang di rumah juga ikutin ya. 1, 2, 3. Ayo jadi anak yang taat, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Selamat pagi Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Jangan duduk dulu, kita masih bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Like a love deep down, deep down in my heart. Like a love deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Like a love deep down, deep down in my heart. Like a love deep down, deep down in my heart. Ya adik-adik, sekarang sudah boleh duduk. Oke, sekarang kita akan berdoa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami selalu semangat untuk terus taat, setia, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.
Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kembali kakak-kakak undang bangkit adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi lagu tema. Lagu temanya Ayo Taat. Kita ulang sekali lagi. Ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Sekarang Adik-adik. ya, sekarang kita mau bacakan Mazmur. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Semuanya buka Alkitabnya di Mazmur 119 ayat yang kedua. Sudah? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Alamat, isi alamat. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Nah adik-adik, arti dari Mazmur ini adalah yang pertama, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Maksudnya itu adalah orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan adik-adik. Nah, mungkin sekarang Tuhan tidak langsung berbicara dengan adik-adik, tapi Tuhan memakai orang tua adik-adik, mama papa yang ada di rumah, atau guru-guru yang ada di sekolah. Dengan kita mengikuti perintah mereka atau kita mentaati nasihat mereka, itu sama saja kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau kita sudah taat terhadap Tuhan. Terus dibilang lagi nih, yang mencari Dia dengan segenap hati. Caranya kita mencari Tuhan gimana ya adik-adik? Iya benar, caranya yaitu dengan berdoa. Kalau kita mau berdoa dengan segenap hati, pasti kita akan menemukan Tuhan di hati kita. Jadi adik-adik harus rajin berdoa ya. Jangan tunggu diingetin dulu sama mama atau sama papa. Tapi adik-adik harus punya inisiatif sendiri untuk berdoa dengan segenap hati. Kalau kita melakukan dua hal tadi, yang pertama apa? Taat terhadap perintah-perintah Tuhan lewat orang tua. Terus yang kedua, kita harus rajin berdoa. Kalau kita melakukan dua perintah tadi yang kita baca di Mazmur, itu sama saja kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan pastinya Tuhan akan memberkati kita dengan memberikan berkat yang berlimpah untuk kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya adik-adik siapkan dulu tempatnya dan ruang persembahan. Kalau sudah, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
persembahannya boleh ditaruh. Sekarang kita akan mendengarkan doa persembahan. Doa persembahan ini akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Darren Posenim. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita Putri dari Posenim. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita ulang dari awal. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai firman, berkati firman-firman yang akan kami terima agar bisa semakin menguatkan iman kami dan bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Tuhan juga tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan jamah mulut mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami. Amin. Shalom adik-adik Pelkanak Gemis Mahanaim. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Wah, semangat adik-adik sangat luar biasa ya dalam memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online. Tentu kakak saya sangat senang melihat semangat adik-adik yang ada di rumah. Sekarang coba adik-adik dilihat, Alkitabnya sudah ada, Alkitabnya sudah disiapkan. Kalau Alkitabnya belum disiapkan, silakan adik-adik ambil dulu Alkitabnya, disiapin, kakak Sel akan tunggu. Nah adik-adik, kalau Alkitabnya sudah ready, kakak Sel minta Alkitabnya taruh dulu ya di depan, diletakkan dulu Alkitabnya di depan, karena kakak Esel ingin memperlihatkan sebuah gambar. Gambarnya seperti ini. Sekarang kakak Esel mau tanya sama adik-adik, dari gambar yang sudah adik-adik lihat, kira-kira apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut? Ada yang tahu? Papa Mama mungkin bisa membantu memberikan jawaban kepada adik-adik sekolah minggu apa yang terjadi dengan mereka. Iya, itu adik-adik, betul sekali Papa Mama jawabannya. Ini adalah gambar tentang rakyat Indonesia atau orang-orang Indonesia, di mana adik-adik pasti sudah tahu ya, bangsa kita dulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa yang terkenal sangat kuat. Bangsa kita pernah dijajah oleh dua bangsa yang cukup kuat, yaitu bangsa Belanda dan Jepang. Sehingga adik-adik rakyat Indonesia harus
hidup menderita. Rakyat Indonesia harus merasakan yang namanya kerja paksa, dan bahkan orang-orang Indonesia dijadikan budak adik-adik. Sama halnya juga adik-adik dengan orang-orang Israel atau bangsa Israel, di mana bangsa Israel juga pernah dijajah loh adik-adik oleh bangsa yang terkenal sangat kuat. Bahkan mereka juga memiliki seorang pemimpin atau seorang raja yang terkenal sangat kuat dan sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu Raja Firaun. Orang Israel harus kerja paksa dan mereka dijadikan budak. Tapi adik-adik, sebelum kakak lanjut, kita baca Alkitab dulu ya. Tadi kan kakak baru menyuruh adik-adik menyiapkan Alkitab, tetapi belum dibuka dan belum dibaca. Kita langsung buka saja Alkitabnya di Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Khusus untuk adik-adik yang masih TK, yang masih kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, boleh meminta bantuan kepada papa mamanya untuk membuka Alkitab. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, sudah kebuka, mari kita langsung baca saja ya Alkitabnya adik-adik. Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Judulnya Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian adik-adik kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman adik-adik kepada Bapak Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Adik-adik,
seperti yang sudah Kak Hazel bilang tadi, bahwa bangsa Israel dijajah oleh orang Mesir atau bangsa Mesir. Adik-adik ada yang tahu nggak berapa tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir? Ada yang tahu berapa tahun adik-adik? Mungkin papa mama bisa membantu? Iya, betul sekali jawabannya adik-adik. Jawabannya adalah 400 tahun. 400 tahun lamanya adik-adik bangsa Israel harus dijajah oleh orang Mesir. 400 tahun lamanya orang Israel harus menderita di bawah penekanan orang Mesir. Bahkan 400 tahun lamanya orang Israel harus merasakan yang namanya kerja paksa sesuai dengan perintah Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Adik-adik, coba Hazel mau tanya ya, ada yang tahu nggak apa itu kerja paksa? Ada yang tahu? Kerja paksa itu artinya orang Israel harus melakukan pekerjaan yang sangat berat, harus melakukan pekerjaan yang benar-benar menguras tenaga, energi. Dan tentu pekerjaan yang berat itu harus dilakukan oleh orang-orang Israel setiap hari dan tidak boleh berhenti. Kalau mereka berhenti adik-adik, atau misalkan mereka tidur, istirahat, diam-diam, tentu orang Mesir akan memarahinya dan orang Mesir akan memberikan hukuman kepada orang-orang Israel. Bahkan pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak mudah adik-adik. Contohnya adalah orang Israel harus mengangkat batu, dan itu harus dilakukan setiap hari, tidak boleh tidak dilakukan. Sehingga adik-adik bisa dibilang orang-orang Israel ini dijadikan budaknya orang Mesir. Dan bisa dibilang adik-adik orang Israel ini sangat kasihan keadaannya. Tadi Kak Hazel sempat mengatakan orang Israel dijadikan budaknya orang Mesir. Ada yang tahu apa itu budak? Ada yang tahu? Iya, itu betul sekali jawabannya. Budak itu artinya orang yang selalu disuruh-suruh secara paksa. Artinya adik-adik orang Israel harus melakukan perintahnya orang Mesir. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, orang Israel harus menuruti perintah orang Mesir. Karena mereka adalah budaknya orang Mesir dan mereka tidak boleh melawan satupun. Dan bahkan adik-adik orang Israel juga diperlakukan secara tidak baik sama orang-orang Mesir. Contohnya adalah orang Israel tidak diberi makan atau tidak diberi upah. Jangankan istirahat aja mereka tidak boleh, tidur pun mereka tidak boleh. Jadi adik-adik sungguh kasihan. Kalau kita seperti orang-orang Israel pada waktu dulu, mungkin adik-adik pasti tidak akan tahan menghadapinya. Dan bahkan adik-adik orang Israel juga harus mengalami putus asa. Orang Israel juga membuat mereka menjadi takut terhadap orang-orang Mesir karena mereka ditindas, dan orang Israel memiliki hilang harapan karena bagi mereka sepertinya tidak mudah untuk bisa lolos dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi adik-adik, kira-kira bagaimana dengan Allah adik-adik? Apakah Allah tinggal diam? Dalam arti apakah Allah cuek melihat penderitaan orang-orang Israel adik-adik? Ternyata tidak. Allah sudah mendengar sendiri adik-adik. Allah sudah melihat sendiri bagaimana penderitaan orang-orang Israel di tanah Mesir. Sehingga adik-adik, Allah berinisiatif untuk menyuruh Bapak Musa. Adik-adik pasti sudah mengenal ya siapa itu Bapak Musa, di mana Allah memberi perintah kepada Bapak Musa untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel tahu dan percaya bahwa Allah akan menepati janjinya, di mana Allah akan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir sesuai dengan waktunya Allah, bukan waktunya orang-orang Israel. Asalkan orang-orang Israel mau taat dan setia kepada Tuhan Allah. Nah, jadi
ketika Bapak Musa menyampaikan firman Allah atau perintah Allah kepada orang-orang Israel, apakah orang-orang Israel percaya dengan firman Allah yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Bapak Musa? Bagaimana adik-adik? Ternyata tidak. Sedih adik-adik ya. Ternyata orang-orang Israel tidak percaya dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Musa. Kenapa Kaisel? Kenapa orang-orang Israel tidak percaya dengan firman Allah? Padahal kan Allah yang menyuruh Bapak Musa secara langsung. Kok tidak percaya? Jawabannya mudah. Coba adik-adik lihat di ayat 8, Keluaran 6 ayat 8. Di ayat 8 di situ dikatakan dengan jelas adik-adik, mereka tidak percaya dengan firman Allah karena mereka sudah putus asa, sudah menyerah. Ya sama adik-adik dengan kita juga kan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita merasa situasi tidak membaik, contoh kayak misalkan mengalami gagal dalam ujian sekolah atau adik-adik sedang jatuh sakit, adik-adik tidak mengalami kesembuhan, tentu adik-adik pasti akan menyerah kan, akan putus asa. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita harus tetap semangat, tetap percaya sama Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Ketika Allah mengetahui adik-adik bahwa orang Israel tidak percaya kepada Bapak Musa, ternyata Allah berinisiatif lagi. Jadi Allah tidak hanya tinggal diam saja atau Allah tidak menyerah begitu saja. Allah adik-adik menyuruh Musa untuk pergi langsung kepada rajanya orang Mesir, yaitu raja, masih ingat siapa namanya? Raja Firaun, untuk menyampaikan firman Allah bahwa Raja Firaun harus membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Adik-adik harus tahu ya, Raja Firaun ini raja yang terkenal sangat kuat dan sangat ditakuti oleh semua orang. Dan bahkan Raja Firaun juga terkenal sangat jahat atau bertindak kejam. Tapi adik-adik ada yang menarik nih, ketika Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi menghadap Raja Firaun, ternyata Musa tidak mau adik-adik. Musa menolak. Kenapa Kaisar? Karena Musa tidak percaya diri. Dia ragu dengan penyertaan Allah. Dan bahkan Musa sudah mulai ketakutan ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi menghadap Raja Firaun. Padahal Allah sudah memberikan kekuatan kepada Musa dengan cara Allah memberikan tanda-tanda mujizat supaya Musa tidak takut dalam menghadapi Raja Firaun. Padahal adik-adik, kalau Musa dan bangsa Israel mau percaya kepada Allah, tentu Allah pasti akan menepati janjinya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, sudah berfirman bahwa Allah akan membebaskan mereka dengan cara Allah akan memberikan hukuman yang berat kepada siapa adik-adik? Kepada bangsa Mesir termasuk Raja Firaun, agar mereka bisa belajar bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang maha kuasa. Nah adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil? Yang pertama, adik-adik harus mau melakukan perintah Tuhan, perintah Allah, dengan cara adik-adik harus hidup taat. T-A-A-T, taat. Taat itu artinya mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Contohnya seperti apa menjadi anak yang taat? Gampang adik-adik. Pertama, adik-adik harus dengar-dengaran kepada mama papa. Tidak boleh melawan, apalagi melawan nasihat orang tua. Adik-adik harus dengar-dengaran. Dan adik-adik juga harus bersikap yang baik kepada orang tua. Karena adik-adik tahu ya, orang tua adalah wakilan Tuhan di dunia. Jadi adik-adik harus menghormati orang tua, dengar-dengaran. Terus adik-adik juga tidak boleh membuli teman atau mengejek teman. Kalau adik-adik membuli teman atau mengejek teman, tentu adik-adik pasti akan dimusuhi, tidak akan mendapatkan banyak teman. Terus adik-adik juga harus berkata yang baik, berkata yang sopan, baik kepada orang tua, kepada teman, kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita harus
menggunakan mulut kita dengan baik. Tidak boleh berkata kasar atau menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan ucapan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Terus yang kedua, pesan yang kedua, sebagai anak Tuhan kita harus mau melayani siapa adik-adik? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan caranya gampang adik-adik. Caranya adalah kita sebagai anak Tuhan harus mau atau harus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh malas-malesan. Apalagi kita bilang, kak bosen kak ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh ya, karena memuji Tuhan itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak hanya di pos sekolah minggu masing-masing atau di gereja, tetapi bisa dilakukan di rumah kita. Nah, adik-adik juga harus rajin membuat video ayat hafalan atau tugas sekolah minggu. Adik-adik tidak boleh patah semangat dalam membuat video ayat hafalan, karena membuat video ayat hafalan itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk memuji Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga harus mau bersedia terlibat dalam pelayanan sekolah minggu walaupun kita masih online. Jadi adik-adik, kalau kakak sekolah minggunya menyuruh adik-adik, ayo buat video doa Bapa kami, ayo buat video doa persembahan dan lain sebagainya, ya adik-adik harus mau bersedia, tidak boleh menolak. Jangan seperti Musa, di mana Musa menolak perintah Allah. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga adalah sebagai anak Tuhan kita juga harus mau bersyukur. Tidak boleh iri melihat teman-temannya memiliki barang bagus, entah itu mainan, baju baru, gadget. Tapi adik-adik harus mengerti keadaan orang tua kita. Mungkin bisa jadi mama papanya tidak sanggup membelikan barang yang kita inginkan. Siapa tahu mama papanya belum punya uang atau belum gajian. Jadi adik-adik harus mengerti. Tidak boleh ngambek atau marah, mama papa tidak sayang. Tidak boleh ya. Dan juga adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus belum mengabulkan doa adik-adik itu bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang, tetapi Tuhan Yesus mengerti mana kebutuhan yang terbaik buat adik-adik, mana kebutuhan yang tidak terbaik buat adik-adik. Yang penting adik-adik harus bersyukur, tidak iri, dan tetap berdoa. Dan jangan pernah menyerah. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir adalah sebagai anak Tuhan kita harus percaya diri terhadap bakat. Karena saya yakin adik-adik pasti punya bakat ya, dan itu pasti bermacam-macam bakatnya. Kakak Sol mau tanya, sebelum Kakak Sol masuk dalam penuntut firman Tuhan, ada yang tahu nggak apa itu bakat? Nah adik-adik, bakat itu berarti talenta. Apa adik-adik? Talenta. Pintar sekali. Contohnya seperti apa talenta itu Kak Excel? Contohnya misalkan adik-adik pintar bernyanyi, atau misalkan adik-adik pintar bermain alat musik, atau misalkan adik-adik pintar yang lagi viral sekarang ini dance seperti kayak di TikTok, atau misalnya adik pintar di bidang olahraga, sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu contoh-contoh bentuk bakat atau talenta, yang artinya adik-adik harus percaya diri dengan kemampuan yang adik-adik miliki, seperti yang sudah kakak saya sebutkan tadi contoh-contohnya. Dan yang paling penting juga adik-adik harus berani mengembangkan bakatnya. Jangan takut untuk mengembangkan bakatnya, karena bakat atau talenta itu adalah suatu bentuk pemberian anugerah dari Tuhan Yesus yang harus kita kembangkan dengan baik. Kalau adik-adik percaya diri dengan bakat adik-adik, tapi adik-adik takut untuk mengembangkannya, percuma saja hasilnya. Dan yang paling terpenting juga, adik-adik jangan pernah takut untuk gagal dalam mengembangkan bakatnya. Kalau adik-adik gagal mengembangkan talentanya, adik-adik jangan patah semangat, jangan menyerah. Tapi adik-adik harus tetap semangat, adik-adik terus belajar dan terus berlatih agar
kemampuan bakatnya semakin berkembang dengan baik. Dan adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Sama seperti firman tadi, di mana Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai bangsa Israel. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga cerita firman Tuhan yang bisa Kakak Esel berikan tidak hanya didengar, tetapi dapat dilakukan. Amin untuk cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam mini kuis. Betul sekali adik. Pertanyaannya Kakak Esel ambil dari cerita firman Tuhan ya. Pertanyaan untuk adik-adik yang masih TK sampai kelas 1 SD. Pertanyaan pertama. Dengarkan dengan baik ya adik-adik. Apa tema kita minggu ini? A. Ayo jadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Atau B. Ayo jadi anak yang pintar. Atau C. Ayo jadi anak yang sehat. Jawabannya adalah A. Betul sekali adik-adik. Ayo jadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan yang kedua, terakhir adik-adik. Taat adalah anak yang A. Mau menjadi anak yang sehat. B. Mau menjadi anak yang pintar. Atau C. Mau menjadi anak yang melakukan perintah Tuhan. Ya, betul sekali adik-adik. Jawabannya C. Mau menjadi anak yang melakukan perintah Tuhan. Pertanyaan untuk adik-adik yang kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa A. Arab, B. Mesir, atau C. Jepang. Jawabannya adalah B. Mesir. Pertanyaan kedua. Siapa nama Raja Mesir? A. Raja Firaun, B. Raja Charles, atau C. Raja William. Jawabannya adalah adik-adik A. Raja Firaun. Betul sekali. Pertanyaan yang terakhir nih adik-adik. Dari cerita Bapak Musa yang kita pelajari adalah A. Takut, percaya diri, bersyukur, tidak taat, melayani Tuhan. B. Percaya diri, bersyukur, taat, melayani Tuhan. Atau C. Percaya diri, bersyukur, putus asa, atau tidak dengar-dengaran kepada Allah. Jawabannya adalah B. Percaya diri, bersyukur, taat, melayani Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami yang akan Kakak Esel pimpin sendiri. Sikap doanya yang baik, katanya tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah cerita yang kami dengar, biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat. Kiranya Engkau berkati kami agar setiap doa yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan di mata-Mu. Kami mau berdoa dan bersatu hati
untuk adik-adik sekolah minggu PLK Anak Gemis Mahanaim dari semua pos-pos yang ada. Kiranya mereka boleh tumbuh menjadi anak Tuhan yang memiliki kepintaran dan kecerdasan, agar mereka boleh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, yang bisa membanggakan orang tua mereka lewat prestasi mereka Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan di masa pendidikan mereka, biarlah Tuhan selalu mendengar setiap permohonan mereka. Biarlah Tuhan selalu buat berhasil agar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sukses. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mengalami sakit penyakit atau mengalami kelemahan tubuh. Apapun penyakit yang mereka alami, kami percaya Engkau adalah dokter yang ajaib yang dapat mampu menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk para orang tua dari seluruh PLK Anak Gemis Mahanaim, baik yang bekerja di darat, di laut maupun di udara. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan selalu buat berhasil. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan para orang tua. Umur panjang, kekuatan, kesehatan, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan para orang tua, agar mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik tanpa ada penyakit apapun yang menghalangi mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan selalu menyertai para orang tua. Kami juga tidak lupa mau berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami Mahanaim yang ada di Jalan Engganu dan di Melur. Kami percaya bahwa keberadaan gereja Mahanaim itu boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar gedung gereja Mahanaim. Kau berkati para majelis, para pendeta, para BP3G, BPMJ, para jemaat Mahanaim mulai dari KWP 1 sampai 9, sopir kostor, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PLK remaja Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan dengan baik, sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa dan mau menyerahkan dan berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia, dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa bangsa kami pasti akan bisa terbebas dari pandemi COVID-19 sesuai dengan rencana Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Indonesia, tapi tangan Tuhan yang penuh kasih akan selalu menyertai bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang akan kami satukan dengan doa Bapa kami yang akan kami sebutkan, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kakak Wawu mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan ya. Jangan lupa dipakai gerakannya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kakak Wawu ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Adik-adik,
jangan lupa ya pesan minggu kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Excel. Ada 4 poin. Yang pertama apa, Kak? 1, kita harus bersyukur. Kedua, kita harus percaya diri. Yang ketiga, kita harus taat atau melakukan perintah Tuhan. Dan yang keempat, kita harus mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Diingat ya pesan minggunya dan dilakukan. Oke? Sip, karena kita udah tahu nih pesan minggu ini, Kakak Bunga mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan lagu tema kita, yaitu Ayo taat. Ayo taat, ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Sekali lagi. Ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita, tapi sebelum kita selesaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Ya Bapa, biarlah kami selalu bersyukur, percaya diri dan mau melakukan segala perintah Tuhan dan mau menjadi anak yang dengar kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oh iya adik-adik, karena masih dalam situasi pandemi, kakak-kakak mau mengingatkan buat adik-adik nih untuk selalu pakai masker, jaga jarak, memakai hand sanitizer atau selalu mencuci tangan. Dan yang paling penting ya adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya Tuhan Yesus bantu kita semua menjaga diri kita semua dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan untuk lagu terakhir, yaitu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you and me. Bye bye.
12 ayat ayat 9a. 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Teman, kita mau apaan? Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Terima kasih teman-teman. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih semua. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ayat hafalan Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Happy Sunday. Shalom. Roma 12 ayat 9. Kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah perbuatan yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih. Hai Kak, Ece mau ayat hafalan. Roma 12 ayat 9a. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Roma 12 ayat 9a. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Bye. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah
ayat 9. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Salam. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Salam. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Selamat hari Minggu. Kali ini saya akan menyebutkan ayat hafalan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang terbaik. Terima kasih. God bless you. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. God bless you. Dadah. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih. Roma 12 ayat 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. God bless you. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Bye-bye. 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. God bless you. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Pagi teman-teman, selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya ingin mengucapkan ayat hafalan dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9.
Terima kasih, God bless you. Roma 12 ayat 9 hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Terima kasih, God bless you, Uma. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Terima kasih, God bless you. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Terima kasih. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9a. Terima kasih. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Bye. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Terima kasih. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9.